Kebanyakan orang biasa berkata, uang bisa membeli segalanya. Tetapi apakah hal ini benar? Lalu bagaimana dengan kisah sang pengusaha tajir yang terlibat persekongkolan dengan oknum aparat untuk menutupi sebuah kemungkaran? Namun akhirnya semua terbongkar dan menyeretnya masuk dalam kubangan terdalam yang digalinya sendiri. Seperti apakah kisah dan pembelajarannya? Bersama saya Rahman Patewi, penyuluh Kemenak Banggai. Yuk kita cari tahu dalam segmen Peristiwa dan Dakwah episode ke-6, Tiada Kemungkaran yang Sempurna dan Abadi. Sahabat penyuluh, tidak ada satupun peristiwa yang Allah izinkan untuk terjadi, kecuali ada hikmah pembelajaran yang disepakatkan Allah di dalamnya. Karena itu, mari memotret hikmah dari segenap hiruk-pikuk kehidupan sebagai bekal guna menjadi pribadi yang lebih unggul dan arif dalam menghadapi segala problematika hidup ke depannya, khususnya dalam keluarga. Semua itu hanya diulas tuntas di channel YouTube Rahman Patewi Official pada segmen Peristiwa dan Dakwah. Ayo, kunjungi channelnya sekarang juga, simak berbagai romantikanya, dapatkan insight dan inspirasi pembelajaran terbaiknya. Sebut saja namanya Fulana, seorang wanita sukses kelahiran tahun 1963 yang tergolong pengusaha tajir melintir dari Batam. Meski ia memulai usahanya dari bawah sebagai penjual pakaian di pelabuhan Sekupang Batam, usahanya terus sukses, pesanan dari berbagai arah sehingga bisa membangun rumah di Batam. Ekspansi usahanya terus meroket dan berkembang, menjadikan Fulana kini bukan lagi sebagai pengusaha biasa. Di usianya yang 60 tahun, Fulana telah menjelma menjadi pengusaha tajir melintir. Ia pun memiliki perusahaan PT yang bergerak di bidang ekspor impor dan beberapa usaha SPBU, serta berbagai usaha-usaha lainnya yang berkembang pesat di beberapa titik di Indonesia. Untuk terus menaungi usahanya yang meroket, Fulana pun kemudian mengangkat seorang direktur muda usia 30 tahun yang notabene merupakan sepupu Fulana, sekaligus juga merupakan pujaan hatinya. Nah, di sanalah letak petaka awalnya. Ia bernama Berton Silaban, dan sebagai direktur muda, Berton bertanggung jawab menjalankan pertumbuhan perusahaan termasuk kondisi kesehatan keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Di tengah kesibukan diri sebagai seorang direktur baru tersebut, diam-diam Berton lalu menjalin hubungan cinta dengan seorang bidan muda yang berusia sepantaran dan jauh lebih muda dari Fulana. Di sanalah kemungkaran seorang pengusaha tajir dimainkan. Fulana sangat marah dan berusaha melakukan apa saja untuk melenyapkan si ibu bidan muda tersebut. Dimulai dengan cara menggunakan jasa dukun santet. Ya, dukun santet. Namun tidak berhasil hingga harus kemudian merogoh koceknya yang lebih dalam senilai 300 juta untuk menyewa sang pembunuh bayaran. Skenario-nya pun kemudian mereka atur dengan begitu sempurna menurut ukuran mereka. Dan agar lebih rapi, Fulana pun berhasil mempengaruhi dan melibatkan dua oknum aparat kepolisian wanita bernama Bribka Yunita Bahtiar dan Bribda Aulia Pratama. Kok mereka mau ya? Lagi-lagi dahsyatnya pengaruh seorang pengusaha tajir melintir yang seolah merasa bisa membeli segala sesuatunya. Lagi pula 300 juta bro untuk satu nyawa ibu bidan muda. Alhasil, skenario mereka pun berhasil dimainkan.
Pembunuhan terhadap sang ibu bidan pun sukses dilakukan oleh seorang pembunuh bayaran menggunakan senjata api jenis FN. Fulan pun kemudian lalu diseret di pengadilan bersama 8 tersangka lainnya yang masuk dalam lingkaran setan. Tetapi anehnya saat disidangkan di pengadilan negeri Deli Serdang, majelis hakim justru hanya menjatuhkan hukuman kepada sang eksekutor dan beberapa lainnya yang terlibat dalam lingkaran setan tersebut, termasuk si anggota dari oknum kepolisian itu. Anehnya, tetapi Fulana justru dinyatakan tidak bersalah. Akhirnya ia pun bisa melenggang bebas pulang setelah keputusan tersebut. Namun, justru jaksa yang menangani perkara itu tidak tinggal diam. Pihak jaksa pun kemudian lalu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan pada akhirnya membatalkan vonis bebas dari Pengadilan Negeri Deli Serdang sebelumnya. Pembunuhan terhadap sang ibu bidan pun sukses dilakukan oleh seorang pembunuh bayaran menggunakan senjata api jenis FN yang terjadi di dekat rumah korban di Jalan Pertahanan Gang Indah, Petumbak, Deli Serdang pada hari Kamis 7 Februari 2013. Dalam keputusan Mahkamah Agung, Fulana justru terbukti sebagai otak di balik pembunuhan seorang ibu bidan muda itu. Ya, ia terbakar api cemburu dalam perangkap cinta segitiga. Dan akhirnya divonis hukum 16 tahun penjara, termasuk kedua oknum kepolisian di atas. Namun sayangnya, saat jadi tersangka dari Mahkamah Agung, Fulana pun langsung melarikan diri, tak tahu di mana rimbanya. Setelah buron selama 2 tahun, ia merasa semakin hidup tertekan dan segala bisnisnya pun rontok. Akhirnya ia pun menyerahkan diri secara sukarela. Sahabat penyuluh, ketahuilah bahwa kemungkaran itu tidak akan pernah ada yang sempurna dan langgeng. Meski diatur sedemikian rupa dan sedemikian rapi, serta melibatkan berbagai oknum yang membentuk lingkaran setan sekalipun. Percayalah, itu hanya persoalan waktu saja dan akan membuncah ke permukaan. Perhatikan firman Allah berikut. Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Karena itu, setiap manusia pada hakikatnya merupakan sosok yang sangat dimuliakan oleh Allah. Menggunakan kesewenang-wenangan untuk melenyapkan seseorang adalah menabrak garis orbit Allah. Ketika kita berani menantang garis orbit Allah, maka inilah pernyataan tantangan balik Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka orang-orang kafir berbuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Sungguh, Allah Maha membalas atas segala perbuatan kemungkaran dan kesewenang-wenangan. Membalas dengan cara apa? Ya, dengan cara pernyataannya sebagaimana berikut ini. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu juga untuk dirimu sendiri. Sungguh, Allah Maha menggenggam segala kekuasaan. Karena itu, marilah kita berusaha untuk menghargai dan memuliakan setiap manusia. Jangan pernah menghalalkan segala cara untuk memenuhi nafsu angkara kita. Sebab itu ibaratnya kita sedang menggali lubang yang dalam untuk mengubur diri kita sendiri. Bukankah begitu sobat? Jika Anda punya unek-unek, boleh tulis di kolom komen di bawah. Dan mari kita diskusi. Akhirnya, saya Rahman Patiwi, penyuluh Kemenak Banggai mohon undur diri. Sampai jumpa pada video menarik berikutnya hanya dalam segmen peristiwa dan dakwah.
Jika Anda merasa video ini bermanfaat, boleh dukung videonya dengan cara like, komen, maupun subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.